Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Kawaki berhasil melepaskan diri dari rantai yang sebelumnya mengikat tubuhnya. Dengan wajah kesal, Kawaki memandang Boruto dan berkata, "Boruto, aku benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang kau lakukan tadi. Kau sudah mempermalukanku seolah aku ini orang bodoh yang tidak punya harga diri. Sekarang, aku tidak akan diam saja. Kali ini aku akan membalas perbuatanmu. Aku ingin lihat apakah kau masih bisa bertingkah santai setelah aku tunjukkan kekuatanku." Melihat Kawaki yang berhasil lepas dan mulai marah-marah, Boruto hanya menatapnya dengan santai. Sambil tersenyum kecil, Boruto menjawab, Kata-katamu lumayan meyakinkan juga, Kawaki. Tapi jujur saja, apa kau nggak malu? Kau sampai mengeluarkan semua tenaga hanya untuk melepaskan diri dari rantai punyaku. Bahkan kau harus menumbuhkan tanduk itu lagi di dahimu. Jujur saja, aku pikir tanduk itu aneh, tapi terserah kau deh. Kalau memang kau sudah siap, ayo kita lihat seberapa kuat dirimu sekarang setelah limiter MU dilepas sama si kakek tua kesayanganmu. Tak lama setelah mendengar ucapan Boruto, Kawaki langsung bertindak. Dari atas, ia menjatuhkan banyak kubus-kubus besar yang mengarah tepat ke kepala Boruto. Bukan hanya itu, dia juga melemparkan puluhan batang besi tajam yang terbang cepat menuju tubuh Boruto. Namun tanpa diduga, Boruto muncul tiba-tiba di belakang Kawaki. Dengan cepat, ia mengayunkan pedangnya ke arah kepala Kawaki. Seketika tanduk di dahi Kawaki hancur dan terbelah menjadi dua. Setelah itu, Boruto menghempaskan Kawaki dengan jurus angin, Stone, Repus, hingga tubuh Kawaki terpental menjauh karena dorongan angin tersebut. Saat tubuhnya terhempas, Kawaki terjatuh di dekat Amado. Di sana, dia segera mengecilkan batang besi di sekitar mereka agar Amado tidak bisa bergerak bebas. Melihat itu, Boruto kembali mendekat dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba sudah ada di depan Kawaki. Tanpa ragu, Boruto langsung melancarkan serangan rasengan besar ke arah perut Kawaki. Melihat serangan yang datang dengan sangat cepat, Kawaki langsung menggunakan kekuatan Sukuna Hikona untuk berpindah tempat dan menghindar. Setelah itu, Boruto melihat Amado yang akhirnya bebas dari jebakan besi. Tanpa basa-basi, Boruto menendang tubuh Amado dengan keras hingga terdorong ke arah Kawaki. Sambil tertawa kecil, Boruto berkata, "Kalau kau begitu peduli sama si kakek tua ini, aku kasih dia balik ke kamu, Kawaki. Tapi aku rasa nggak perlu dalam kondisi tubuhnya yang utuh, kan? Mungkin aku bakal ambil dua kakinya saja supaya dia nggak bisa lari kemana-mana." Mendengar ucapan Boruto, Kawaki langsung menyembuhkan luka-luka Amado. Tak hanya itu, tanduk yang sebelumnya hancur di dahinya juga kembali tumbuh. Melihat itu, Boruto hanya menggeleng pelan dan berkata, "Jadi ini ya kekuatan barumu setelah limiter dilepas? Kau bisa menyembuhkan diri sendiri dan juga orang lain. Hebat juga. Tapi jujur saja, aku masih nggak habis pikir kenapa kau senang banget sama tandukmu itu. Kalau kau mau, aku bisa belah dua lagi kok." Amado yang sejak tadi diam saja akhirnya bicara. "Kawaki, kita harus pergi sekarang. Jangan terus-terusan meladeni Boruto. Aku yakin kita nggak akan bisa mengalahkannya dalam kondisi seperti ini." Tapi Kawaki justru terlihat semakin marah. Ia menatap Amado tajam dan berkata, "Berisik sekali. Aku menyembuhkan mulutmu bukan supaya kau memberi perintah. Aku belum selesai di sini. Dia sudah mempermalukanku, jadi aku harus membalasnya. Sudahlah, mundur saja dari sini. Aku akan memindahkanmu ke tempat lain pakai jika ninjutsu." Setelah berkata begitu, Kawaki mencoba membuka portal dimensi. Namun, tiba-tiba saja portal itu menghilang begitu saja. Boruto tersenyum kecil lalu berkata, "Dari tadi aku sudah bilang, kan? Aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian pergi. Sepertinya kalian memang tidak mau dengar. Aku masih menunggu jawaban dari pertanyaanku. Kalau kalian tetap diam saja, bersiaplah mendapat interogasi yang tidak menyenangkan." Mendengar itu,
Kawaki benar-benar tidak tahan lagi. Ia langsung berlari ke arah Boruto, menyerang dengan senjata ninja yang keluar dari tangannya. Namun Boruto dengan santai menangkisnya hanya dengan satu kunai. Boruto berkata, "Cuma segini saja? Dengan tanduk yang kau banggakan itu, hanya ini yang bisa kau lakukan? Kalau kau masih mengandalkan serangan seperti ini, jangan salahkan aku kalau nanti kau benar-benar terluka parah." Setelah mengatakan itu, Boruto mengeluarkan pedang Rikudo. Dengan satu ayunan cepat, pedang itu melukai wajah Kawaki hingga membuat tubuhnya terpental jauh dan menyebabkan sebagian bangunan runtuh. Amado yang melihat kejadian itu kaget bukan main. Ia berkata, bukankah itu pedang milik Rikudo? Bagaimana dia bisa memilikinya?" Boruto mendengar ucapan Amado dan menjawab, "Wah, ternyata kau tahu juga soal ini, ya? Aku jadi makin penasaran, bagaimana kau bisa dapat semua informasi itu?" Sementara itu, Kawaki berusaha bangkit meskipun luka yang diterimanya cukup parah. Dalam hati dia berkata, "Aku sudah pakai kekuatan penuh dari karma, tapi dia masih punya kemampuan lain yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kalau begini terus, markas rahasia Amado bisa hancur total." Melihat Kawaki yang berusaha bangkit, Boruto berkata, "Ayo, Kawaki. Katanya tadi semangat banget. Mana semua kata-kata percaya dirimu? Kenapa sekarang wajahmu malah kelihatan putus asa begitu?" Kawaki yang makin kesal membentuk bom cakra merah di tangannya. Ia berkata, "Berisik sekali. Jangan pikir semuanya sudah selesai." Lalu ia melemparkan bom cakra itu ke arah Boruto. Namun Boruto segera menggunakan jurus pergantian posisi. Alhasil, posisi mereka bertukar, dan Kawaki justru terkena serangannya sendiri. Boruto pun berkata, "Aku mulai bosan juga. Kalau begitu, mari kita akhiri saja." Boruto mulai menyiapkan jurus lain, dan saat itu ia berkata, "Kali ini, kalau jurus ini kena, kau pasti tidak akan bisa melawan lagi." Kawaki yang mulai terdesak langsung berlari ke arah Amado dan berkata, Cepat keluarkan asap senjata ninjamu. Mungkin dengan itu kita bisa kabur." Amado menjawab, "Apa maksudmu? Abu mineral? Aku masih punya sih." Kawaki langsung berkata, "Itu saja cukup. Cepat keluarkan sekarang." Setelah itu, Amado memberikan abu mineralnya. Kawaki melemparkannya ke tanah, menciptakan kabut tebal. Boruto yang melihat itu berkata, "Wah, jadi akhirnya kabur juga? Padahal sebelumnya semangat banget ngomong tinggi-tinggi." Setelah itu, Kawaki dan Amado berhasil kabur lewat portal Jikan Ninjutsu. Boruto hanya berkata, "Pergilah. Aku pasti akan menemukan kalian lagi. Tapi ya sudahlah, aku juga butuh istirahat." Setelah kejadian itu, Kawaki dan Amado sampai di markas Kara. Di sana, Kawaki langsung menarik baju Amado dan berkata, "Ayo cepat lakukan persiapannya. Aku tidak terima dengan perlakuan Boruto. Aku pasti akan balas dendam." Sementara itu, Boruto yang sendirian mulai merasakan adanya aura aneh. Tiba-tiba, muncul sosok misterius dengan cakra kuat. Sosok itu berkata, "Jadi akhirnya aku bisa bertemu denganmu, Boruto." Boruto menatapnya dan menjawab, "Apa tujuanmu muncul di sini?" Sosok itu berkata, "Aku hanya ingin bermain lebih lama denganmu. Di ruangan ini, ada sesuatu yang disembunyikan kakek tua itu bersama wadah milik Ishiki." Saat itu, Kawaki akhirnya berhasil melepaskan diri dari rantai yang mengikat tubuhnya. Dengan wajah kesal, ia menatap tajam ke arah Boruto. Sesampainya di depan pintu, Boruto sempat menoleh ke belakang, memastikan kalau Dewa Otsutsuki itu tidak bergerak mendekat. "Hei, kau benar cuma mau nonton saja kan?" tanya Boruto sambil melirik tajam. Dewa Otsutsuki itu tersenyum tipis lalu menjawab santai, "Tentu saja. Aku tidak akan ikut campur untuk saat ini. Aku hanya penasaran apa yang akan kau temukan. Jadi tenang saja,
Aku tetap di sini. Boruto mengangguk pelan. Baguslah. Aku cuma gak mau ada gangguan pas aku buka rahasia ini. Dengan perlahan, Boruto mendorong pintu besar itu. Suara gesekan pintu terdengar berat, menandakan kalau ruangan itu sudah lama tidak dibuka. Begitu pintu terbuka, Boruto terdiam. Di dalam ruangan itu, tampak sebuah tabung besar berisi cairan aneh berwarna biru kehijauan. Di dalam tabung itu, ada sosok tubuh seseorang yang sedang tertidur. Wajahnya tidak asing, dan Boruto langsung mengenalinya. Ini wadah Isshiki, gumam Boruto pelan, setengah nggak percaya. Dewa Otsutsuki dari belakang menjawab dengan tenang. Benar. Kakek tua itu memang menyimpan wadah cadangan Isshiki di sini. Meski wadah itu belum sempurna, tapi tetap saja, ini bukan sesuatu yang seharusnya manusia biasa simpan. Boruto berjalan pelan mendekati tabung itu. Ia memperhatikan sosok di dalamnya. Jadi selama ini, Amado sembunyiin ini? Kenapa dia nggak bilang apa-apa? Apa dia mau pakai wadah ini buat sesuatu? Dewa Otsutsuki ikut bicara, suaranya terdengar sedikit lebih serius. Menurutku, Amado punya rencana sendiri. Mungkin dia menyiapkan ini sebagai jaga-jaga kalau keadaan semakin buruk. Atau mungkin ada tujuan lain yang bahkan kau pun belum tahu. Boruto menghela napas panjang. Kalau memang begitu, aku harus cari tahu lebih jauh. Aku nggak bisa biarin sesuatu kayak gini tetap tersembunyi. Boruto lalu menoleh ke arah Dewa Otsutsuki. Hei, jadi, kau tahu apa lagi soal ruangan ini? Atau cuma itu saja yang pengen kau kasih tahu? Dewa itu tersenyum tipis. Untuk sekarang, cuma itu. Aku ingin lihat keputusan apa yang akan kau ambil setelah menemukan semua ini. Kau mau hancurkan wadah itu? Atau mungkin malah memanfaatkannya? Boruto terdiam sejenak. Ia memandangi tabung itu dalam-dalam. Aku belum tahu. Aku nggak bisa ambil keputusan buru-buru. Ini masalah besar, bisa berbahaya kalau salah langkah. Kemudian Boruto memutar badan dan berjalan ke arah pintu keluar. Untuk saat ini, aku cuma bakal pastikan tempat ini aman dulu. Kalau wadah ini memang berbahaya, aku bakal cari cara buat ngehancurinnya nanti. Dewa Otsutsuki mengangguk pelan. Keputusan yang cukup bijak. Aku jadi makin tertarik melihat perjalananmu ke depan, Boruto. Boruto menatap dewa itu lagi. Kau nggak usah terlalu senang. Aku juga nggak terlalu nyaman diawasin terus sama sosok sepertimu. Dewa itu tertawa kecil. Tenang saja. Aku bukan musuhmu untuk sekarang. Boruto mendecap pelan. Iya. Aku udah sering dengar kata-kata kayak gitu. Setelah itu, Boruto berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan tabung berisi wadah Isshiki. Dalam hatinya, ia mulai berpikir keras. Apa yang sebenarnya direncanakan Amado? Kenapa dia sampai simpan wadah ini? Dan kenapa Dewa Otsutsuki itu tiba-tiba muncul di sini? Boruto tahu, semua pertanyaan itu nggak akan langsung terjawab. Tapi satu hal yang pasti, ia nggak bisa lengah sedikit pun mulai sekarang. Setelah keluar dari ruangan itu, Boruto berjalan pelan sambil memikirkan banyak hal. Pikirannya benar-benar penuh. Ia merasa semua ini makin rumit. Apalagi dengan adanya wadah cadangan Isshiki dan tiba-tiba munculnya Dewa Otsutsuki yang entah apa tujuannya. Beberapa saat kemudian, Boruto berhenti di depan pintu keluar markas itu. Ia memandang langit dan bergumam. Aku harus cari Amado. Aku butuh penjelasan langsung darinya soal semua ini. Kalau dia beneran punya rencana lain, aku nggak bisa tinggal diam. Tiba-tiba Dewa Otsutsuki muncul lagi di belakang Boruto, masih dengan wajah santainya. Hei Boruto, ucap dewa itu pelan, jadi apa langkahmu selanjutnya? Apa kau mau langsung memburu Amado dan Kawaki sekarang? Atau kau mau istirahat dulu sambil menikmati waktu? Boruto menoleh sebentar lalu berkata, dengar ya, aku nggak punya waktu buat santai. Kau juga pasti paham kan situasinya makin rumit.
Kalau aku biarin Amado dan Kawaki pergi begitu aja, siapa tahu apa yang mereka lakukan setelah ini. Dewa itu tertawa kecil. Tenang saja. Mereka mungkin memang bersembunyi, tapi aku yakin mereka belum pergi terlalu jauh. Tapi tetap saja, kau harus pintar-pintar membaca situasi. Kalau menyerang tanpa rencana, kau bisa terjebak. Boruto mendengus pelan, aku ngerti. Makanya aku mau cari tahu dulu. Aku harus pastikan apa tujuan Amado simpan wadah Ishiki itu. Jangan-jangan dia memang udah lama nyiapin sesuatu yang lebih gila lagi. Dewa itu mengangguk perlahan. Bagus. Setidaknya kau masih berpikir jernih. Tapi, aku penasaran juga. Kalau nanti kau ketemu Amado, apa yang bakal kau lakukan? Kau langsung menyerangnya? Atau cuma tanya baik-baik? Boruto menghela napas panjang. Aku juga belum yakin. Tapi, kalau dia kasih jawaban yang bikin aku curiga, mungkin aku nggak bakal segan buat nyerangnya. Aku udah capek dibohongin sama orang-orang kayak dia. Dewa itu tertawa pelan lagi. Aku suka caramu bicara, Boruto. Terus terang dan langsung ke intinya. Baiklah, aku akan tetap mengawasi dari jauh. Aku nggak janji bakal bantu, tapi aku ingin lihat bagaimana kau mengatasi semua ini. Boruto menatapnya datar. Ya, terserah kau aja. Asal jangan ganggu. Setelah itu, Boruto melompat ke atas pohon dan mulai bergerak cepat meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, di markas rahasia Kara, Kawaki sedang duduk dengan wajah kesal. Ia terus menatap Amado dengan pandangan tajam. Suasana ruangan itu benar-benar tegang. Hei, kakek tua, kata Kawaki sambil menarik kerah baju Amado, cepat jelaskan. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dari kami? Kenapa kau simpan wadah Ishiki itu tanpa kasih tahu siapapun? Amado menarik napas berat sebelum menjawab, tenang dulu, Kawaki. Aku memang punya alasan kenapa aku nggak memberitahumu soal itu. Sebenarnya, aku siapkan wadah itu hanya untuk jaga-jaga kalau suatu saat kita butuh kekuatan cadangan. Kawaki semakin kesal. Jaga-jaga? Maksudmu apa? Apa kau berniat manggil Ishiki lagi? Jangan bercanda. Aku nggak mau semua ini terulang. Amado menggeleng pelan. Bukan begitu maksudku. Aku cuma berpikir, kalau keadaan makin kacau, mungkin kita butuh sesuatu yang bisa menyeimbangkan kekuatan Otsutsuki. Aku tahu ini berisiko, makanya aku nggak kasih tahu siapa-siapa. Kawaki melepaskan kerah Amado dan membuang muka. Aku benar-benar nggak percaya. Setelah semua yang terjadi, kau masih aja main rahasia. Amado menatap Kawaki dengan serius lalu berkata, aku minta maaf, Kawaki. Tapi percayalah, semua yang kulakukan ini demi bertahan hidup. Kita nggak punya banyak pilihan. Kawaki berdiri dan berjalan menuju pintu. Ia berhenti sebentar dan berkata pelan, kalau sampai rencana rahasiamu ini bikin masalah lagi, aku sendiri yang bakal menghentikannya. Aku nggak peduli meski kau sudah banyak membantu kami sebelumnya. Amado hanya mengangguk pelan. Aku mengerti. Lalu, Kawaki menatap langit dari jendela dan bergumam. Boruto, cepat atau lambat kita pasti ketemu lagi. Kali ini aku nggak bakal kalah darimu.